Oke Kak, jadi apa namanya? Mau coba ini ya, eh, latihan PR apa namanya nih? AK. Jadi ini ada disuruh ujilah kenormalan data tingkat perputaran kas TPK dengan menggunakan signifikan 5%. Pertama, kalau nggak salah hari ingat salin dulu ini TPK-TPK-nya ini. Kalian data TPK-nya diturunin ke SPSS. Nah, 0,43 3,40 busuk 0,1 0,80 1,17 0,98 itu 0,95. Ini hati-hati biar tidak salah. 2,15 3,19 1,13. Ini karena yang ini masih satu data nih ya, sama-sama TPK, lanjutnya di bawah 0,97 1,70 2,51 1,71 habis itu 1,10 0,45 0,42 0,70 1,32 0,73. Wah, udah 20 ya. Ini 20. Ini juga ada 20. Udah datanya aman. Sekarang langsung untuk ngubah ini ya, ini kan var 3. Cara ngubah var 3 ini tinggal diklik di variable view. var 3 kita ganti ini jadi TPA. Enter. Kalau nggak salah ini nggak bisa dia spasi gitu, nggak bisa kayak. Bukan nggak bisa. Jadi kalau nulis judul di sini harus TPA underscore bla bla. Nah, gitu. Harus ada underscore-nya. Ini kita hapus TPA-nya. Jadi tipenya yang tadi itu adalah angka atau apa gitu. Sini bisa diatur. Nah, terus ini desimalnya ini nentuin berapa banyak sih 0 di belakang koma nih. Tuh, desimalnya 1 tuh, titik 4 gitu jadinya. Kalau desimalnya 2, kalau 3 nambah dia 430 gitu. Berapa angka di belakang 0 nih desimal. Labels nih kita isiin nama ini aja ya. TPA boleh atau kepanjangan TPA. Apa kepanjangan TPA? Mana sih? Oh, TPK, sorry. TPK. TPK adalah tes tingkat perputaran kas. Nah, boleh gitu. Nah. Habis itu sekarang klik balik ke data view. Analyze. Cari non-parametric test. Legasi dialog. One sample Kolmogorov-Smirnov. Sampel KS. Masuk ini tingkat perputaran kan TPK tadi kan dicari kan. Masukin TPK. Opsinya pasti ini deskriptif udah. Habis itu nilai normal. Kita tekan OK. Nah, ini hasilnya. Di sini ada N, sampelnya berapa, min nilai tengahnya berapa, penyimpangannya berapa, nilai minimum yang ada di sini. Dari semua ini mana sih nilai yang paling kecil? Oh, ternyata yang paling kecil 0,41. Yang paling besar itu 3,40. Kalau di cross check sini pasti memang benar 3,40 nilai yang paling besar ini. Gitu. Terus di sini udah gini, aduh apa ini? Maybe later. Sudah. Terus di sini, nah ini dia. Yang kita fokus itu adalah asymptotic detailnya. Kalau nilainya di atas 0,05, karena disoalkan ini, dengan menggunakan level of significant 5%. Artinya, patokannya itu 0,05. 5% itu 0,05. Kalau nilainya di atas, kalau nilainya di atas 0,05, ini kan 0,06. Artinya dia datanya terdistribusi normal. Itu di taraf signifikan 5%. Ada yang mungkin yang bilang dengan menggunakan level of signifikan 10%. 10% itu artinya 0,1 gitu artinya. Kan? Sekarang kita cek kalau misalnya pakai taraf signifikan 0,1, ini nggak memenuhi karena ini 0,069.
0,069 tuh di bawah 0,1. Jadinya dia nggak terdistribusi normal. Gitu. Jadi tergantung taraf itu dah taraf signifikan. Karena di sini taraf signifikansinya 0,05. Jadi kalau nilai asimsiknya lebih besar daripada 0,05, maka dia terdistribusi normal datanya. Nanti nanti untuk data ini kakak bapak ibu sekalian tinggal klik ini, klik satu, tekan kontrol ya di keyboard, klik ini, keduanya ke blok, kontrol C, klik word, kontrol V. Nah, kayak kopas biasa, ntar otomatis dia ke kopas. Di save, user, tugas kelompok KK. Nah, gitu. Save dah dia. Jadi sini dah tertulis dah karena asimsik lebih dari 0,05, di mana ini adalah taraf signifikannya, maka data pada TKP dapat dikatakan terdistribusi normal. Nah, gitu. Nah, selesai dah nih. Ini bisa di save ya kak ya. Ini di save as. Nah, ini juga bisa di save as. Ini dua yang berbeda kak. Hasilnya berbeda di save, ini berbeda di save. Gitu. Itu untuk yang distribusi normal. Sekarang uji Wilcoxon, gimana caranya? Semoga masih ingat ya kakak-kakak semua ya. Jadi kalau misalnya uji Wilcoxon, soal latihannya, petak sawah 1, 2, 3, 4, 10, padi lama, padi baru. Uji Wilcoxon ini berguna untuk menguji apakah ada beda nggak nih nilai, ada perbedaan nggak pada saat padi lama dengan padi baru dengan data-data ini. Kira-kira ada beda apa enggak? Saya bisa penelitian reaksi pasar kayak saya gitu. Ada saham gitu kan. Saham kan. Sekarang ada pemilu gitu. Kira-kira informasi pemilu ini bikin saham bergejolak apa enggak sih? Kalau sahamnya bergejolak artinya pemilu itu mengandung informasi yang dapat mempengaruhi pasar saham. Nah, Wilcoxon udah dipakai uji. Jadi nanti kalau beda harga pasar sebelum pemilu sama harga pasar sesudah pemilu, artinya ada reaksi di sana. Karena beda nilainya sebelum masa sudah pemilu. Ini sama juga nih, padi lama, padi baru. Dicoba. Nah, caranya masukin data dulu seperti biasa. Siap guys. Ini di clear aja. Ini kita masukin angka dah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. Ini nggak penting sini untuk penomoran aja. Apa nggak usah ya? Isi aja dah. Peta sawah. Peta sawah. Ini desimalnya 1 aja deh. Untuk penomoran aja ini. Peta sawah. Habis itu 0 aja dah. Desimalnya 0. Ini penomorannya. Sebenarnya nggak usah isi sih ini. Karena ini nggak dipakai. Pakai nomor ini. Jadi biar keren aja ya. Jadi padi lama dulu 51, 49, 54, 52, 60, 55, 53, 57, 56, dan 52. Saya salah 52. Nah, terus ini kita edit lagi nih. Padi baru, padi baru. Biar nggak jorok desimalnya kita hilanginnya 00 juga, nggak ada angka di belakang koma ya, nggak apa-apa, jadi nolin aja biar rapi. Nih, terus padi baru 63, 54, 61, 56, 57, 65, 63, 64, 61, 62. Nah, nih. Ini kok titik-titik ya. Oh, jadi lama. Nah ya. Jadi ini kita perbaiki lagi juga. Tadi salah guys. Salah Bapak Ibu. Jadi ini ternyata padi lama, yang atas padi lama ya, maaf. Ini padi baru.
Ya, jadi ini udah diperbaiki ya, padi baru. Sekarang, nah ini belum dihilangin nol ya, desimal nol. Sekarang kita lakukan uji dan klik analyze non param. Jadi Wilcoxon test itu biar sekedar reminder. Jadi kan ini namanya teknik uji beda. Kayak kita bilang pertama tadi, untuk membedakan apakah padi lama sama nilai padi lama sama padi baru itu ada perbedaan apa enggak. Jadi pas saya buat skripsi tahun lalu, uji beda itu udah bisa pakai dua cara. Yang pertama itu uji T. Lupa apa kepanjangannya, pokoknya uji T dan uji Wilcoxon. Kalau datanya terdistribusi normal, kayak ada dua jalur gitu deh. Kalau data terdistribusi normal, lebih baik disarankan pakai uji T. Kalau datanya tidak terdistribusi normal, bisa pakai uji Wilcoxon. Baik, jadi kita langsung saja. Caranya tuh klik analyze non-parametric test two related sample, jadi dua sampel yang kira berhubungan gitu. Jadi padi lama ini kan memilih sama-sama padi kan nih, padi yang lama sama padi baru punya dia hubungan, makanya related. Nah, related sample gitu. Sama kayak penelitian saya ada pasar saham, harga pasar saham sebelum dan sesudah. Ini sama-sama harga pasar nih, jadi dia ini berhubungan. Cuma karena ada pemilu, ada informasi pemilu. Sekarang kita nguji apakah sebelum pemilu itu ada beda nggak dia sama yang sesudah pemilu. Padahal ini kan dia nilai saham dari komponen yang sama gitu, berhubungan lah gitu. Jadi related. Sama kayak ini padi lama dan padi baru. Jadi sama-sama padi. Gitu. Cuma ngetes kalau yang lama gimana sih? Gitu. Mungkin cara nyiramnya beda dengan yang baru. Kita cari bedanya. Jadi dimasukin sini variabel satunya padi lama. Ini pakai panahnya. Dan padi baru. Itu. Pastikan Wilcoxonnya dicentrang di sini, kemudian diklik option. Deskriptif dicentrang, continue, dan kita klik OK. Nah ini dia Wilcoxon Signer Rank testnya. Kalau ini nggak usah ini ya, ini kan cuma kayak deskriptif nih, informasi kayak di padi lama mana sih nilai minnya, berapa sih ada sampel 10, penyimpangannya sekian, nilai paling minimum di sana berapa sih 39, nilai paling tinggi di padi lama berapa sih 60. Sama juga untuk padi baru di bawahnya. Nah, di sini kita bisa lihat ada negatif rank, ada positif rank, terus ada TIS gitu. Jadi negatif rank itu nunjukin seberapa banyak data sih yang berubah nilainya menjadi turun. Nah, nih. Kemudian positif rank untuk nunjukin berapa sih data, misalnya seberapa besar sih data yang nilainya naik gitu. Jadi di sini karena positifnya lebih besar daripada negatifnya, jadi di sini asumsinya bahwa artinya di sini asumsinya dia berubah ke arah yang positif. Nah, begitu Kak. Jadi sini asumsinya adalah 0,007 dengan taraf signifikan 5%. Kalau di Wilcoxon beda dia. Kalau misalnya nilai sig-nya di bawah 0,05, maka dia diterima. Ya. Kalau nilai sig-nya di atas 0,05 berarti dia ditolak. Karena ini nilai sig-nya di bawah 0,05, ya asik ya. Ini 0,007 di bawah 0,05 berarti terdapat perbedaan. Jadi hipotesis Wilcoxon ini terdapat perbedaan data sebelum dan data sesudah. Kalau dia nilai sig-nya di bawah 0,05, hipotesisnya diterima. Yang artinya hipotesisnya itu adalah terdapat perbedaan padi sebelum dan padi sesudah, padi lama dan padi baru. Kalau nilai sig-nya di atas 0,05 itu berarti dia berarti hipotesisnya ditolak. Artinya nggak ada perbedaan ternyata. Data sebelumnya dan sesudah itu nggak ada bedanya tuh. Nah, jadi kalau kayak saya dipakai di tesis, neliti harga pasar saham. Jadi kalau misalnya
diuji nih pasar sebelum pemilu, pasar sesudah pemilu, dites pakai Wilcoxon, ternyata ada bedanya. Nah, kalau ada beda artinya pemilu nih membuat harga saham berubah, artinya bereaksi harga saham gitu. Makanya ada beda sebelum dan sesudah. Kalau misalnya uji Wilcoxonnya gagal, ternyata nilainya tuh ternyata ditolak hipotesisnya mau uji Wilcoxon, artinya tidak terdapat perbedaan gitu. Harga saham sebelum dan sesudah tuh nggak ada bedanya. Jadi pemilu ini nggak mempengaruhi harga saham, nggak bikin saham tuh reaktif gitu, nggak bereaksi dia. Gitu contoh penerapannya di penelitian saya sih tahun lalu. Nggak tahu juga benar apa enggak ya. Seharusnya seperti yang saya ingat, seharusnya kayak gitu konsepnya Wilcoxon. Nah, jadi ini hipotesisnya diterima karena nilainya di bawah 0,05. Dan soalnya tadi itu kan dia apakah produksi jenis baru lebih banyak dibandingkan dengan jenis lama? Sepertinya kayaknya jawabannya iya, karena di sini nilai positifnya lebih tinggi daripada nilai negatifnya. Dan secara statistik di sini teruji dia. Sigma-nya ada di bawah 0,05. Ya, begitu sih kakakku sekalian, bapak ibu sekalian. Semoga bisa membantu. Kalau salah mohon dikoreksi ya, karena ini seingat saya aja, saya belum dapat buka-buka buku lagi. Seingat saya dulu kayak gini sih caranya, gitu. Kalau misalnya salah tolong dikoreksi. Thank you kakak sekalian dan bapak ibu sekalian. Oh ya, ini di Kopas ke gini, ini Kopas. Ya dibuatin bahasa ini aja lah nanti. Ini juga bisa di save dan pasti kakak-kakak sekalian udah tahu caranya. Ya, thank you. Selamat mengerjakan.